Napoleon kontentiosa itu vonis dan putusan. Beda dengan volunteer. Kalau volunteer itu penetapan atau seeking. Deklaratoir menyatakan hukumnya. Yang lalu kita singgung menyatakan hukum itu apa? Seperti contoh firman. Ada yang lupa? Ada yang lupa ya, pasti lupa, Pak. Ada yang lupa. Salah, Lupa semua. dia lupa. Poin menyatakan hukumnya itu segala macam bukti, segala macam bukti yang disuguhkan oleh para pihak, bukti-bukti yang disuguhkan atau yang dijadikan bukti, yang dijadikan alat bukti oleh para pihak. Biasanya para pihak itu meminta untuk disahkan bukti tersebut. Misalnya perjanjian, berarti buktinya apa? Berarti buktinya perjanjian. Iya. Biasanya para pihak itu meminta untuk disahkannya suatu perjanjian tersebut. Oleh siapa? Oleh hakim. Kalau permintaan disahkannya bukti tersebut, bukti perjanjian tersebut, dan dinyatakan oleh hakim bahwa bukti tersebut sah, maka itu sifatnya deklaratoir. Gitu ya. Lalu konstitutif, menyatakan keadaan hukum baru. Kemarin apa? Ingat? Menyatakan keadaan hukum baru. Ini sebenarnya lebih tepatnya bukan menyatakan, itu menimbulkan. Menimbulkan keadaan hukum baru. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya misalnya dalam bentuk, misalnya kalau dalam sengketa keperdataan menyatakan keadaan hukum baru atau menimbulkan keadaan hukum baru itu begini. Dalam perjanjian, di mana perjanjian itu dijadikan suatu objek, gugatan, dan perjanjian itu dijadikan bukti dalam perkara tersebut, maka hakim memungkinkan sifatnya menyatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan perbuatan apa? Wan prestasi kan? PMH kan? Dan kepada penggugat yang dimenangkan perkaranya mempunyai hak tagih. Yang tadinya nggak punya hak tagih karena belum ada putusan, maka berdasarkan sifat konstitutif ini, si penggugat yang dimenangkan perkaranya akhirnya mempunyai hak tagih. Keadaan baru tuh, keadaan hukum baru. Selanjutnya condemnatoir. Condemnatoir ini menghukum, sifatnya menghukum. Kan tadi misalkan ada perjanjian, sudah disahkan perjanjiannya. Lalu kemudian konstitutif, dinyatakan bahwa si tergugat telah melakukan suatu perbuatan hukum, baik prestasi ataupun PMH, perbuatan melawan hukum. Lalu kalau hanya sebatas itu, hanya sebatas pernyataan aja dan menimbulkan keadaan hukum baru, misalkan menyatakan bahwa penggugat mempunyai hak untuk menagih. Hak untuk menagih apa? Gitu kan? Harus ada amar. Ini kan sifatnya ini masuknya dalam amar putusan ya. Ini semua nih masuk dalam amar putusan. Putusan perdata. Udah modul 9 ini. Sifat dari ketiga poin ini itu wajib ada dalam amar putusan. Misalnya ya,
menghukum kondemnatoir. Menghukum apa? Tadi sudah dimenangkan. Bukti perjanjiannya sudah dinyatakan sah oleh hakim. Lalu menimbulkan keadaan baru di mana si penggugat punya hak untuk menagih, dan tergugat mau nggak mau tidak boleh menolak atas tagihan tersebut. Tagihan apa? Kan gitu ya? Iya. Di sini masuknya. Dijelaskan apa yang ada di dalam perjanjian tadi yang sudah disahkan. Dieksekusilah oleh sifat yang kondemnatoir ini. Sifatnya menghukum kepada tergugat, gitu ya, menghukum kepada tergugat atas dasar adanya keadaan hukum baru konstitutif dan telah disahkannya suatu perjanjian deklaratoir, maka tergugat wajib membayar kerugian dari penggugat karena penggugat punya hak untuk tagih tadi. Kerugian apa? Apa perkaranya? Kalau dalam perjanjian itu kerugiannya ternyata ada kerugian pokok, ada kerugian material, kerugian pokok atau kerugian imaterial, silakan. Sifatnya ini eksekutorial, menghukum ini. Jadi setelah ada putusan ya Pak? No? Tidak ada upaya paksa. Gimana? Eksekutorial berarti setelah adanya putusan baru dieksekusi. Baru dieksekusi. Ada beberapa perkara yang kadangkala dia tidak mempunyai sifat menghukum, tidak mempunyai sifat kondemnatoir. Akhirnya menang di atas kertas. Oke, benar, perjanjiannya menang. Mana? Ini perjanjiannya menang, deklaratoir. Dinyatakan bahwa perjanjian itu sah. Oke. Lalu kemudian nggak ada menimbulkan keadaan hukum baru konstitutif. Nggak ada pernyataan bahwa di dalam amar putusan itu bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan melawan prestasi. Nggak ada dinyatakan di situ. Misalnya, ya, nggak ada. Mau nggak mau, di dalam amar putusan nggak mungkin mencantumkan sifat menghukum. Sesederhananya sifat menghukum yang formil dari pengadilan, sifat menghukum dari formil, jadi kondemnatoir. Jadi putusan pidana itu wajib ada tiga bentuk, tiga sifat ini wajib. Hah? Sifatnya apa? Sifat yang kondemnatoir ini Bab 9, pantas aku nggak ngerti betul-betul kalau belum belajar. harus dinyatakan oleh pengadilan bahwa kondemnatoir ini dalam bentuk seperti apa, harus konkret. Maka kalau sekalipun si penggugat tidak mencantumkan permintaan hak menghukum tersebut, maka menang di atas kertas kan? Iya. Oke, menang. Oke. Dinyatakan. Sekalipun misalnya dinyatakan bahwa penggugat telah rugi, penggugat telah mempunyai hak untuk tagih, lalu tergugat dinyatakan sebagai seorang yang telah melakukan perbuatan hukum, melawan hukum ataupun kontestasi. Oke, di sini ada misalnya. Tapi kondemnatornya nggak ada. Apa yang mau dihukum kepada si tergugat? Kan gitu ya. Apa yang diartinya? Akhirnya hakim merumuskanlah secara karena wajib, sifat kondemnator ini wajib, maka hakim mau nggak mau mencantumkan di dalam amar putusannya menghukum kepada penggugat untuk membayar biaya perkara. Karena sifat ini kan wajib ada di dalam amar putusan. Sekalipun si penggugat lupa mencantumkan sifat menghukum ini, menghukum kepada untuk membayar gantian berdasarkan perjanjian tadi. Lupa nih. Ini gimana sih juga, tapi dia nggak minta konkretnya apa, gitu kan? Kalau nggak bisa kan hukumnya kan nggak ada hukumnya. Iya, justru berada di kertas nantinya. Nggak boleh, banyak lagi ada seperti itu. Kan hakim nggak mungkin pasti dia nggak boleh menyarankan bahwa nggak ada hukumnya nih. Gimana? Ayo, oke, gitu. Tapi kalau sifat putusan
perdata ini wajib ada sifat menghukum, maka hakim tetap menyatakan menghukum, tapi dalam konteks yang formil, bukan yang material. Kalau yang material kan pokok perkara. Bukan yang formil. Apa yang sifat formil? Karena perkara ini sudah disidangkan sampai selesai, sampai putus, maka ada kewajiban hak loh, ada kewajiban negara meminta, menghukum Memenuhi kepada prestasi. pihak, entah itu tergugat atau tergugat, untuk membayar biaya perkara yang timbul. Ya. Sifat kombinatorial, Sudah dibayar. biaya panjang, yang di Biaya awal, perkaranya belum. yang di awal, ya kan? Enggak, harus sertifikat. Bukan, kadang kurang. Biaya di awal, misalkan kita bahas beberapa minggu lalu, biaya gugatan misalnya 4 juta, tetap sampai selesai, sifat menghukum ini dicantumkan bahwa para pihak, bahwa di situ jelas, entah penggugat ataupun tergugat, wajib membayar itu seperti menghukum, wajib membayar biaya perkara. Nanti dihitung, siapa? Misalkan penggugat, kalau penggugat nanti dihitung biaya panjang. Kalau ada yang tergugat yang harus membayar, maka ditagih pada tergugat. Kalau biaya sisa yang ada di dalam perkara tadi, yang hak daripada penggugat karena dia tidak bayar, dikembalikan. Namanya sisa panjang. Nah, begitu ya, sifat yang jelas. Tadi pertanyaannya baru. Kalau misalnya dalam gugatan kan tidak disebutkan, misalnya ganti rugi senilai sekian. Terus tapi wajib menyampaikan di dalam konten yang oleh itu kan nggak nilai. Ganti rugi sebesar Iya, justru itu tidak. Akhirnya perkara materialnya itu perkara materialnya Realnya nggak tercantum di situ. tidak tercantum. Akhirnya si penggugat gimana dia nggak bisa nagih berapa yang harus gue bayar kata tergugat. Gue nggak mau kalau misalkan ternyata nggak ada nominal yang pasti di dalam putusan. Boleh nggak kalau disebut di dalam itu? Bisa. Alihkan, tapi nggak menyatakan bahwa rugi itu tadinya di gugatan pertama nggak ada. Kalau gugatan yang dikabulkan medis itu kan, kalau diajukan oleh si penggugat harus dengan perkara yang lain. Tadi kontestasi, maka mau nggak mau PN itu harus pembuktian dari awal si penggugat. Mau nggak mau begitu. Atau DNH atau investasi. Iya. Kalau begitu, karena kalau diajukan lagi, nah di sini udah bisa atau enggak bisa, tapi dari sini kan nantinya. Jadi putusan. Ya, putusan setelah itu hanya apa yang putusan setelah itu hanya berkaitan dengan kewenangan lain, kompetensi absolut ataupun relatif. Itu ada sifatnya kok. Nanti putusan setelah itu putusannya NO tidak dapat diterima. Kalau ternyata di dalam perkara itu nggak ada eksepsi Bab 9. kompetensi absolut atau berarti kewenangan pengadilan tadi, karena dari sebelum polisi diterapkan ternyata medis, maka di putusan akhir itu nanti NO tidak dapat diterima karena medis kan. NO juga boleh diuji. NO bisa diulang lagi. Iya. Diulang lagi, tapi harus sifatnya beda. Iya. Maksudnya itu, kalau seandainya dikabulkan, itu nggak bisa diajukan lagi. Karena medis kan. Tapi kalau putusannya di NO, itu bisa diajukan. NO-nya sifatnya banyak. Bisa kompetensi, bisa singgung ya. Tidak dapat diterima. Tidak dapat diterima. Atau bahasa lainnya NO. Ini yang pertama. Yang pertama adalah kompetensi atau kewenangan tadi ya, kompetensi absolut atau relatif. Absolut atau relatif. Lalu yang kedua, biasanya prematur.
MK itu sekarang Jadi bukan hanya perempuan yang prematur ya, gugatan juga prematur. Baik, baik Pak, perempuan baik. Oh iya, yang mengandung kan perempuan. Ya. Nah, Hubungan yang prematur juga. kalau di dalam suatu kandungan bayi dinyatakan prematur itu kenapa? Kenapa Pak? Kalau di dalam suatu kandungan seorang ibu bayi dinyatakan prematur itu kenapa? Kurang gaji, kurang gizi. Air belum waktunya. Berarti putusan juga begitu. Prematur juga, gugatan prematur juga sama, belum layak untuk diajukan gugatan. Pak, terkait hak eksekutorial yang melekat pada penggugat, itu jarak waktu setelah adanya putusan itu ada termin waktunya atau ada perintah dari pengadilan atau hakim, atau harus penggugat dulu yang mengajukan, atau bagaimana prosedurnya? Tidak, ini ya. Iya. Jadi enak banget ya, apa dibebaskan untuk bertanya gitu. Panjang-panjang lagi. Lo kan bapaknya pintar. Jadi semua buku di sini. Jadi eksekusi ini, hak eksekusi itu disebutkan manakala suatu putusan itu telah inkrah. Oh. Inkrah. Nah, putusan inkrah ini klasifikasinya ada dua. Ada yang inkrah tidak sampai penuh upaya hukum biasa, dia nggak penuh. Ada yang sampai penuh upaya hukum sampai tingkat kasasi. Seandainya suatu perkara hanya berjalan sampai tingkat pertama, mungkin nggak inkrah, mungkin banyak jadi nggak inkrah di tingkat pertama, tidak parahnya nggak bisa banding, itu ya para pihak nggak bisa banding maupun kasasi, karena prosedurnya upaya hukum biasa ketiga kan, gugatan tingkat pertama, Banding, tingkat kedua, kasasi, jaksa biasanya Pak yang mengajukan. tingkat tiga, apa? Biasanya yang keberatan kan jaksa kalau dia kalah, Jaksa, pidana. tapi biasanya melekat kan. Kalau perdata dia ambil ada celah hukumnya, itu ada pidana, pasti ada jaksanya. Enggak. Di dalam perkara tidak. Ini aku bilang dulu nih, hukum acara Nah, itu ya rada rancu Pak. Rada rancu sih biasanya. Tapi bisa ditanyakan sekarang sama kan bisa jadi. Sambil menyelam minum air. Nah, kalau seandainya di tingkat upaya hukum biasa itu dilalui, ya, dia ada tingkat upaya hukum luar biasa, ya, ada upaya hukum luar biasa, PK, upaya hukum luar biasa itu ada PK, Enggak, step bukan. Di tingkat pertama memungkinkan suatu perkara itu inkrah. Nah, kalau sudah berlaku inkrah ini berapa lama dalam prosedur perkara? 20 hari. 14 hari. 14. 14 hari inkrah. Tentunya kalau dia tidak diajukan banding 14 hari, dia inkrah. Inkrah, itu pasti. Maka seandainya tingkat 1 tidak diajukan banding lewat waktu 14 hari, ini satu perkara. Ya, atau misalkan dinyatakan banding, serupa 14 hari juga untuk dinyatakan dia kasasi. Kalau seandainya masih merasa keberatan, 14 hari itu kasasi. Ternyata dia tidak melakukan upaya hukum kasasi. Jangka waktu 14 hari lewat, inkrah. Itu yang disebut upaya hukum tidak penuh. Ya, yang tidak penuh. Ya, kalau yang penuh tentunya sampai tingkat kasasi, upaya hukumnya itu dilalui, inkrah dari tingkat kasasi.
Kalau putusan kan tidak ada banyak luar biasa, kenapa PK bisa dinyatakan? Saya paham ya bahwa sebenarnya ada yang juga ya, bahwa ini ada PK upaya hukum luar biasa, bahwa PK ketentuannya ini tidak menggugurkan hak untuk dilakukan eksekusi. Sekalipun upaya hukum itu sudah inkrah, baik di tingkat pertama, banding atau kasasi sudah inkrah, dimanapun itu posisinya, para pihak yang menang punya hak untuk mengajukan upaya hukum, punya hak untuk mengajukan eksekusi. Padahal salah satu pihak mengajukan PK itu nggak menutup hak dari si pemenang untuk mengajukan eksekusi. Gitu ya. Justru karena di tingkat upaya hukum biasa itu sudah diperah, si pemenang, si penggugat, misalkan menang, yang menang, dia mengajukan ya, dalam prosesnya dia mengajukan eksekusi ada proses yang bisa eksekusi ini ada prosesnya. Pada saat dilakukan upaya hukum eksekusi oleh si pemenang, anggaplah penggugat dilakukan upaya hukum eksekusi oleh si penggugat, tiba-tiba tergugat mengajukan yang kalah mengajukan PK dalam perjalanan. PK ini kan 180 hari jangka waktunya. Kalau hukum sejak ditemukannya hukum, kalau kehilapan hakim atau kekeliruan nyata setelah putusan itu diberitahukan. Nah, dalam perjalanannya, seandainya si penggugat mengajukan eksekusi, lalu kemudian si tergugat melakukan upaya eksekusi PK, maka itu tidak menghalangi proses prosedur eksekusi. Tetap dilanjutkan eksekusinya. Ternyata dalam perkara PK dia menang si penggugat. Lalu eksekusi lagi, si tergugat mengajukan upaya eksekusi lagi, gitu ya. Jadi kalau permintaan itu bisa supaya itu kan sudah kita, dia nggak bisa kasus yang mengajukan satu gugatan baru, itu beda misalnya dari PMH jadi itu bisa itu dianggap baru atau udah keputusan itu udah keputusan apa? Ini pertanyaan itu adalah fenomena hukum yang tidak bisa dijawab oleh saya katakan oleh seluruh ahli. Setiap warga negara punya hak, kan dasarnya itu. Setiap warga negara punya hak untuk mengajukan upaya hukum perdata dari gugatan berapapun banyaknya, sepanjang dia masih perdata. Dalam satu perkara yang sama, dia ajukan gugatan sampai 50 kali, karena dia kalah terus kan, sepanjang dia bisa mendalilkan gugatan itu dalam bentuk apa. Pengadilan pasti menerima perkaranya, biarpun sekalipun putusannya pasti di MO, karena apa? Di sini udah, iya, karena udah diputus kan. Terus fungsinya apa? Sudah ada eksekusi, terus sudah tadi kan sudah income pertama, terus ada eksekusi, mengajukan lagi dengan sifat yang berbeda, NO lagi, ujungnya Nggak ada ujungnya. nggak terlalu bermanfaat. Menurut hemat penggugat sebagai warga negara itu bermanfaat. Kita nggak tahu subjeknya si penggugat apa manfaatnya dia. Oh itu wah, wajukan terus biar ngerasa fisik si tergugat. Kan gitu. Sekalipun putusannya udah jelas, udah dimenangkan si tergugat misalnya. Lalu gugat lagi. Kita bisa ditolak. Dari pengadilan saya itu yang Kita menerima proses permintaan.
Lagi? Pantesan nggak ngerti Nah, Pak. selanjutnya ya. Modul 9 ini Pak, pantesan saya nggak ngerti. Saya nggak mau kayak apa ya, kayak kepolisian, hakim, polisi, jaksa, dia hanya menjalankan prosedur hukum acara berdasarkan aturan. Ada perkara, siapa terdakwanya, apa deliknya, oke, kita sidangkan, terus selesai. Mereka hanya berprogres. Sedangkan di dalam perjalanannya suatu perkara, kadang-kadang menimbulkan suatu ilmu baru, pengetahuan baru. Walaupun perkara sederhana, kadang hakim itu karena banyak perkara, jadi udah dijalankan begitu aja. Tapi itu perkara progres ini begini ya, teknisnya kita sedang begini, selesai, putus. Dia nggak pakai keseriusan, karena progresnya memang begitu dalam hukum acara, dia nggak melanggar, Nah, kita ada gangguan. Tapi sepanjang kalian bertanya tentang suatu hal yang sepanjang itu berkaitan dengan hukum, ya saya nggak bisa kalau tanya, Pak, matematika ini kuadrat ini saya nggak ngerti itu. Ya. Kalau gitu ya. Mana ginjal. Nah gitu, jadi upaya hukum untuk mengajukan eksekusi itu jangka waktunya 14 hari semua inkrah. Inkrah ini bahasa Indonesia apa? Putus. 14 hari itu untuk eksekusi. Ikrar. Kalau Inkrah. Untuk eksekusi 14 hari setelah inkrah. Ya. Kalau lebih dari 14 hari setelah inkrah, Inkrah. masih bisa. Sorry, saya. Upaya hukum. Kalau eksekusi itu nggak ada batasan. dari yang mau Betul. Apa masalah Indonesia? Ikan berkekuatan hukum tetap. Oke. Benar deh, berkekuatan hukum tetap. Bukan SP-nya kan BH doang. bisa para pihak minta disahkan bukti tersebut, maka pihaknya kan deklarasi. Ya. Tujuannya untuk apa sih? Jadi suatu perkara itu kan diajukan untuk bukti. Kalau ternyata penggugat tidak meminta untuk memisahkan perjanjian tadi, ya perjanjian tadi. Kemudian dalam perkara lain, penggugat yang mengajukan gugatan penggugat, dia tidak meminta untuk hakim menyatakan bahwa perjanjian tadi yang dilakukan sebagai bukti tidak sah, gitu ya. Dia tidak meminta itu kepada hakim dalam gugatannya. Memungkinkan si tergugat dalam perkara lain dia mengajukan pembatalan perjanjian, ya kan? Karena tidak pernah disahkan, gitu ya. Paham nggak? Jadi seandainya nih sifat menyatakannya ini tidak dituangkan dalam kasus pertama oleh si penggugat, tapi jelas bahwa si tergugat dinyatakan terbukti melakukan manifestasi atas dasar perjanjian ini, terbukti, ya, melakukan manifestasi. Berarti kan artinya seandainya dituangkanlah kondensatonya, hukumnya bahwa tergugat harus membayar ganti rugi berdasarkan perjanjian ini, tapi tidak pernah disahkan, tidak pernah disahkan bukti perjanjian tadi oleh si penggugat, tidak minta. Tapi nggak mungkin nambah petitumnya penggugat, berarti ultra petita namanya. Kalau seandainya hakim menuangkan dalam amar putusannya, menyatakan bahwa perjanjian tersebut sah berdasarkan hukum, itu kan bahasanya dia begitu. Menyatakan perjanjian antara penggugat dengan tergugat nomor sekian
sah berdasarkan hukum. Hakim menuangkan itu dalam amar putusannya. Sedangkan dalam gugatannya nggak pernah dituangkan oleh si penggugat. Nanti ultra petita namanya. Ultra petita. Ultra petita itu adalah amar putusan yang melebihi permintaan atau tuntutan dari penggugat. Bisa batal putusan. Bisa batal putusannya. Batalnya tingkat mana? Nggak mungkin sudah pertama, karena udah diputus, gitu ya. Diputusnya pakai ultra petita sama hakim. Nanti si siapa? Karena si penggugat merasa itu gitu ya. Karena kan oleh hakim dinyatakan bahwa perjanjian itu sah. Padahal di dalam gugatan tidak pernah dituangkan oleh si penggugat. Kasih berapa ya, gitu ya? Mudah-mudahan nanti tergugat sudah pasti menyatakan bahwa itu putusan cacat. Kenapa cacatnya? Karena ultra petita. Ada suatu amar putusan yang ditambah oleh majelis hakim yang tidak sesuai dengan gugatan pokok dan penggugat. Batal putusan. Gitu ya. Kalau sudah dimengerti Dalam batal. dan dikatakan yang itu selama Berlaku sepanjang hak dan kewajibannya masih melekat. Kan perjanjian itu ada hak dan kewajiban. Jadi ini sifat menyatakan keadaan hukum baru ini begini. Saya kasih ilustrasi ini. Suatu Perceraian bisa nggak? perceraian Perceraian bisa. ya, itu keadaan hukum baru. Lupa dia. Misalnya Putus dulu, Pak, lupa. dalam keadaan tertentu ternyata di tergugat itu tidak pernah dinyatakan bahwa dia telah melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya prostitusi. Maka apa yang kita bahas dulu? Pertanyaan tadi. Tuh kan, kamu jangan diputus dulu, bapaknya mikir dulu. Perceraian itu termasuk menyatakan keadaan hukum baru kan, Pak? Iya, betul. Iya, minum dulu, Pak. Tapi memang harus berkumpul tuntas nih di sini. Yang penting, gitu ya. Apa ya? Seandainya di dalam suatu Ngawur ya. gugatan pertama itu juga tidak meminta dinyatakan suatu pengesahan terhadap bukti perjanjian, maka bagaimana caranya si tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan malprestasi atau PMH? Perjanjian tidak ada, maka memungkinkan si tergugat untuk mengajukan pembatalan perjanjian. Kan nggak pernah disahkan. Saya mau jelasin ini. Memungkinkan begini, seandainya ya karena si tergugat tidak pernah dinyatakan melakukan suatu perbuatan melawan hukum atau malprestasi, pernyataan keadaan hukum baru ini kan gini ya, hak dan kewajiban yang timbul akan adanya suatu hubungan hukum para pihak pembuat atau tergugat itu tidak serta-merta timbul atas dasar suatu bukti yang cukup. Memungkinkan suatu hak dan kewajiban itu timbul atas dasar apa? Atas dasar adanya putusan. Atas dasar adanya putusan. Makanya wajib pelindungan dalam hukum baru. Gitu. Seandainya gini, di dalam perkara tadi ternyata nggak ada perjanjiannya. Nggak ada perjanjiannya, batas waktunya nggak ada. Anggaplah, tidak mungkin yang namanya hubungan hukum, anggaplah buktinya hanya bentuk transfer. Bagaimana caranya
kita mendalilkan suatu narasi secara keperdataan itu sulit tuh. Pak, saya mau ajukan gugatan perdata. Kenapa? Karena teman saya pinjam uang 300 juta, saya transfer. Ada perjanjian? Nggak ada. Gimana? Sulit kan? Nah, artinya bukti transfer tadi mau nggak mau yang dinyatakan sah. Sebagai alat bukti. Bukti transfer tadi. Karena nggak ada perjanjian. Ya, kan dulu. Nanti saya jelasin. Jangan dulu Bu, nanti Sebagai lupa. ganti perjanjian. Paham ya. Memang suatu bukti transfer, apakah kwitansi, memang ada suatu analogi bahwa ini ada janji nih, mana janjinya di dalam bukti transfer itu ada nggak kata-kata janji, ada nggak kata-kata di kwitansi, bahkan ada nggak kata-kata bahwa dia akan mengembalikan kapan? Oke, kwitansi mungkin ada, ada bukti transfer. Dari tempus delicti-nya kali. Ya. Ini pendaftar ini, makanya ada saya coba rendah. Itu pidana mulu kenapa sih? Keterangan kan biasanya misalnya untuk pembayaran apa kan ada keterangannya tuh Pak. Enggak ada. Di bukti Anggap aja nggak ada. Iya, Anggap aja nggak ada. Anggapnya nggak ada. Gimana kira-kira? Maka butuh lawyer yang bisa merumuskan suatu narasi itu, biar bisa gugatannya itu lancar. Gimana caranya? Oke, kan prosedur. Waktu itu kita sempat bahas di awal, ada prosedur memitigasi yang mau nggak mau harus ditempuh dalam perkara perdata. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memperkuat prolog, untuk memperkuat narasi dalam gugatan yang akhirnya putusannya menimbulkan keadaan hukum baru. Apa keadaan hukum barunya? Bahwa dinyatakan si tergugat yang salah, entah itu melakukan perbuatan prestasi ataupun perbuatan PMH. Kan untuk mencapai itu nggak mudah. Caranya bagaimana? Kita peringati dulu, kita somasi dulu. Berdasarkan bukti transfer ini, kau pernah berjanji kepada klienku untuk meminjam uang dengan catatan mengembalikan waktu 1 bulan. Di situ bahkan bisa dituangkan bahwa kalau tidak dibayarkan dalam jangka waktu 1 bulan, maka klienku meminta denda atau dinyatakan bunga di dalamnya berapa persen berdasarkan bunga bank misalnya. Dia menolak misalnya, saya menolak begini-begini, ya udah berdasarkan kesepakatan secara lisan. Kan lisannya kan apa? 320, sorry, ya 338. Menjadi perjanjian kepada para pihak yang membuatnya. Nanti kita pulang minggunya ke sana ya. Itu perjanjian nggak? Perjanjian. Karena udah disepakati kan. Tinggal dijalankan. Lalu bagaimana kalau ternyata dalam konteks hukum kecamatannya ini saya jelaskan. Prosedurnya kita tuangkan dulu dalam bentuk apa? Misalnya upaya persuasi tadi, upaya non-litigasi tadi. Kita tegur, kita berikan. Jadi narasi itu nanti yang ada di dalam surat menyurat non-litigasi tadi itu dijadikan bukti di pengadilan. Oke, udah jelas tuh ya di dalam suatu perjalanannya ternyata non-litigasinya, upaya persuasifnya menyatakan bahwa ini nalar si lawyer ataupun si penggugat, calon penggugat, minta aja denda sekian, bunga sekian, ditolak. Oke, tolak. Oke, pokoknya kan jelas, ada buktinya. Ya udah kalau gitu kembalikan dalam waktu 7 kali 24 jam. Kalau tidak, kita akan melakukan upaya hukum. Dan kembalikan. Kan jelas tuh. Dari somasi tadi ada waktu untuk dia mengembalikan. Bentuknya keperdataan tuh. Sebenarnya kalau perkara tadi yang kita bahas pidana, ya sebetulnya pidana. Tapi bagaimana kan pidana kan bicara tentang tanggung jawab perbuatan, bukan tanggung jawab pengembalian. Pidana itu. Lalu bagaimana Pak? Kalau ternyata saya udah kasih transfer uang 300 juta, masa nggak dikembalikan? Udah bisa perdata gitu. Nggak bisa masuk. Ini kan jelas. Ini kan jelas. Ya jelas kan uang prestasi penipuan. Jelas. Penipuan bisa pidana kan? Bisa. Ini kita bahas perdatanya. Bagaimana caranya kalau seandainya kita nggak melakukan upaya hukum pidana, tapi kita mungkin gugat, nanti kita pidana panjang, dan lain-lain gitu ya.
Kita langsung aja minta, kita mau nagih kok, kita mau bukan mau menjarakan orang, tapi mau transfer. Kalau itu tadi upaya persuasi non-litigasikan di surat di lain, kan sampai akhirnya dinyatakan bahwa di dalam informasi tadi dinyatakan bahwa dia harus bayar dalam kurun waktu 7 kali 24 jam, kalau enggak kita akan dapat upaya hukum. Udah ya, clear tuh. Dia enggak bayar. Bukan, narasinya dipakai dari narasi tadi, perjalanan tadi, hitungannya. Gitu. Kalau sampai tidak mau bayar begitu, apa yang harus setelah ada somasi, kemudian tetap nggak mau bayar, kemudian upaya hukum, tetap nggak mau bayar, itu bagaimana, Pak? Terus kalau dia bilang, ya udah terserah mau gimana, itu gimana? Ya. Kan RW ruwet nih. Jadi Jadi ruwet nih. kan gimana lagi? Ya rumit. Ya, tapi mau rumit terus. Jadi kan tadi minta ada apa namanya? Ada bukti transfer ya. Kita sahkan bukti transfer itu. Oke? Kita sahkan bukti transfer. Yang tadinya tidak terang hak dan kewajiban antara si pihak A dan pihak B kan nggak terang. Kapan pengembaliannya, berapa harus dikembalikan, kan nggak terang. Artinya masih sumir. Maka diperkuat dalam bentuk non litigasi tadi, somasi dan lain. Ya, terhitung pun dari situ 7 hari misalnya, 7 kali 20 itu. Kan itu jelas tuh, semakin terang per hari. Pada saat di gugatan kita nyatakan sah dulu di bukti transfer tadi bahwa itu kekuatan Hukum tetap. ya, sah berdasarkan hukum. Nggak mau di poin 2-nya konstitusinya apa? Menyatakan tergugat telah melakukan apa itu? Tapi nggak ada perjanjian. PMH. PMH. Karena kan kita mau bicara tentang suatu upaya hukum. Apa yang tepat? PMH. Perbuatan dinyatakan bahwa tergugat telah sah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mengembalikan uang yang seharusnya diterima oleh penggugat. Kan gitu. Menyatakan keadaan hukum baru. Menyatakan keadaan hukum baru ini menimbulkan hak dan kewajiban. Padahal nggak ada perjanjian itu. Hak dan kewajiban. Artinya bahwa putusan ini harus dijalankan. Yang tadinya cuma bukti kwitansi, bukti transfer, sekarang udah ada bukti putusan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Keadaan baru tuh, tergugat bukan lagi manusia biasa dia. Jadi seorang yang melakukan perbuatan melawan hukum atau organisasi yang melakukan perbuatan melawan hukum. Dari situ si penggugat mencantumkan untuk menghukum kepada tergugat membayar biaya sebesar di dalam bukti transfer tadi. Nah, ya, ini kan artinya ada keadaan hukum baru. Jadi nggak semua suatu peristiwa hukum itu lahir dari atas dasar adanya hubungan hukum yang konkret, yang jelas. Nggak semua. Ini ada keadaan hukum baru nih, yang tadinya tidak terang. Kepada tergugat gimana ya? Apa buktinya selain daripada ini? Kalau dia harus bayar ke gua, nggak ada buktinya kalau dia harus bayar. Maka diperkuat dalam argumentasi non litigasi sampai litigasi ini, sampai inkrah, sampai ada sifat menghukum. Saya lanjut ke pertanyaan Mbak tadi. Eksekusi. Ada eksekusi kan? Kan tadi ditanya, Pak, kalau seandainya dia nggak mau bayar. Ya gitu ya. Lebih baik kalau misalkan kan biasanya dia bisa lebih baik saya dipidana gitu. Ya bisa. Oke. Seandainya dia nggak mau bayar, ya nggak mau bayar terus selesai. Kan ada sifat menghukum sih. Iya. Ada sifat hak eksekusi. Ada sifat yang menyatakan bahwa penggugat punya hak meminta bahkan secara paksa. Ini kan upaya hukum ini, sifat menghukum ini adalah bentuk paksaan. Paksaan ini yang wajib dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Siapa? Tergugat. Oke. Bagaimana cara melakukan upaya eksekusi tadi? Pertanyaan yang pertama kan? Ya. Diulang, saya dulu. Bagaimana caranya
melakukan upaya hukum eksekusi. Kita tadi jangka waktu 14 hari. Udah inkrah nih. Di tingkat pertama anggaplah si tergugat nggak banding. Oke, udah inkrah. Maka siapa yang mengajukan eksekusi adalah penggugat. Karena dia menang. Iya. Masa tergugat yang mengajukan eksekusi? Pak, saya mau bayar. Mungkin aja sih ada kayak gitu. Harus mengosongkan. Apa yang eksekusi? Ya, Kan apapun. ada asetnya. Apapun yang dieksekusi. Iya, ini kan tadi kan bentuk eksekusinya adalah Senilai uang. senilai uang. Ya, Terus yang dieksekusi benda. misalnya dalam kategori ini ada kebendaan, maka mau harus eksekusi. Lalu kalau seandainya hanya uang, tagih, Ya, tadi kan yang ada uang. nggak mau bayar. Bentuk eksekusinya nggak perlu pakai permohonan. Si penggugat nggak perlu permohonan. Yang sifatnya eksekusi itu kalau ada sifat kebendaan yang dikuasai oleh tergugat. Anggaplah ini nggak ada. Sifat eksekusinya bagaimana? Pembekuan rekening bisa nggak? Kita tetap misalnya minta kepada pengadilan untuk ditetapkan bahwa perkara itu ikrah, ada penetapan BHT. Ini adalah bentuk eksekusi yang non kebendaan. Ada namanya penetapan BHT. Penetapan bahwa putusan itu telah berkekuatan hukum tetap. Dari penetapan ini, tetapi seandainya ditagih udah sekali dia nggak bayar, ya, ya. Makanya dalam perkara ini ya, lebih tepatnya ada sifat konservatorium besar, konservatorium besar. Kita kan Ini loh ada ini loh. Kita konservatorium Ada beslah. besar. Sudah jaminan. Seharusnya dalam perkara keperdataan yang memungkinkan bahwa bukti-buktinya itu sumir, nggak jelas, dan nggak ada perjanjian, lalu nggak ada jaminan, maka kita bisa minta sifat konservatorium Islam, sifat jaminan atas objek milik tergugat supaya sebagai bentuk jaminan kalau dia dikalahkan dalam perkara itu dia bisa bayar pakai bangunan tadi, pakai objek tidak bergerak atau bergerak tadi. yang dipunya sama Si tergugat. Jadi istilahnya jadi apa? Jadi jaminan di bank atau apa gitu. Jadi nggak bisa. Karena bisa jadi Bisa. kalau kita ada pihak mungkin bisa Jangan. Kayaknya kalau punya aset jangan dikasih tahu, diam aja. Ini oh enggak diam aja kalau memang nanti Tetap bisa dieksekusi jadinya. nggak bisa ya, nggak baik. Dan yang dimintakan yang jelas apa kayak benda bergerak atau tidak bergerak. bendanya dia ngomong nggak bergerak. Kan kita bisa menentukan. Misalnya kita lihat benda bergerak ternyata dia masih ada lisi. Ya, Nah itu kan gimana? itu urusan lain. Itu urusan lain. Kalau Boleh kita nanti nilainya kita jadikan atas benda yang bisa, sudah disampaikan. bisa. Nanti dibuktikan oleh si tergugat bahwa objek baik bergerak ataupun tidak bergerak itu berada penguasaannya di pihak ketiga. Oke, nggak apa-apa. Artinya nanti tinggal dilihat sejauh mana kewenangan entah itu pihak penggugat yang dimenangkan ataupun pihak ketiga. Nah, lalu kemudian seandainya dieksekusilah objeknya misalnya, dieksekusi karena ada sifat konservatorium tadi ya, jangan dieksekusi oleh penggugat ya, oleh penggugat. Maka karena si pihak ketiga sebagai pemegang hak, karena ada di sana jaminan surat-suratnya misalnya kendaraan ataupun surat tanah, maka pihak ketiga menyatakan kalau di dalam upaya hukum dia masuk dalam perkara itu, perkara perdata, dia ajukan gugatan dan dia pihak ketiga tadi
bahwa objek yang dijadikan sita jaminan oleh penggugat dalam perkara A itu adalah sebagiannya dalam penguasaan pihak ketiga tadi. Namanya dan bukan Z. Pak, untuk objek yang bergerak dan tidak bergerak ini berarti sudah diketahui pada saat dibuatnya perjanjian itu ya Pak? Ya, jadi enggak. Enggak. Jadi ada dua kemungkinan. Ada yang sudah dicantumkan dalam perjanjian, ada yang tidak dicantumkan. Karena sifatnya sita jaminan ini memungkinkan dalam kondisi yang sebetulnya perjanjian itu tidak sempurna. Perjanjian yang tidak sempurna itu seandainya utang piutang ternyata tidak ada jaminan pemenuhan terhadap ketidakpatuhannya salah satu pihak untuk melaksanakan suatu perjanjian. Itu yang sempurna perjanjian itu. Maka kalau ada perjanjian utang piutang wajib ada jaminan di dalam perjanjian itu. So, kalau misalnya ternyata kan nggak ada jaminannya pada saat perjanjian, ada kemungkinan kan si tergugat ini misalnya dia membuat pemalsuan data bahwa tidak punya objek yang bergerak tidak bergerak, terus cara mengetahuinya gimana? Ya, kita nggak perlu minta pengakuan salah satu pihak yang meminjam untuk diinventaris dia punya aset. Nggak perlu. Kita yang cari, penggugat yang cari. Pak, kita udah cari tapi nggak ada. Gimana? Ngapain tadi? Orang udah punya uang tapi nggak punya aset. Apa yang lagi? Pilihin aja, kan itu pilihannya. Gitu kan? Jaminan itu mahal ya, yang bukan biaya resmi, jadi istilahnya biaya energinya. Sita jaminan yang sifatnya, ya, sita jaminan yang sifatnya akan dieksekusi, mahal. Dieksekusi. Nilainya besar. Ya, upayanya karena itu kan ada eksekusi. Ya, eksekusi itu tidak serta-merta hanya sebatas oleh pengadilan. Nanti ada jurusita, lalu ada bila diperlukan bahasa itu, bila diperlukan menggunakan hak negara. Siapa negara? Polisian, kejaksaan, polisian, Satpol PP, tentara. Ya. Itu yang Bisa ratusan juta. Kalau objeknya kecil, kalau yang akan kita eksekusi tidak punya kekuatan yang penuh. Tapi kalau punya kekuatan penuh, si tergugatnya, kekuatan penuhnya misalnya apa? Objek yang dipersengketakan atau objek jaminannya, si penjaminannya yang akan kita eksekusi itu dikuasai oleh anggota GRIP, RQS, datang mencari tembak, itu kejadiannya. Kan kemarin gitu kan? Kemarin gitu ada yang tahu di Tanah Abang. Fakta ya, repot gitu. Nggak ngerti pola. Semua terjadi belum punya kekuatan hukum kan jaminan. Nah, kalau saya bilang posisi kita juga itu sudah melakukan, ini sudah dilakukan upaya itu sudah mengambil lawyer dan sebagainya. Jadi kalau sebelum ini semua terjadi, kita pancing dulu lewatnya kita kayak kalau punya utang segini nanti kalau bayar bunganya segini ya, jadi belum ada emosional yang terlibat. Cek itu bisa, jadi kita pancing dulu bisa. Bukti cek tadi, jangan itu nanti ya bayar sekian dia. Nah, bayar gua kan denda yang sekian. Kemarin gua dendanya, gua denda 3%. Kita negosiasi. Nah, di WhatsApp tuh bisa. Kan kalau ini udah ribet ya, pakai udah banyak lah. Kalau kayak gitu udah Bisa. itu sama dengan yang tadi somasi sebenarnya. Iya, betul. Ini setelahnya
prosesnya beda. Betul. Jadi sama itu sama upaya persuasi WhatsApp misalnya. Nanti bukti WhatsAppnya itu dijadikan bukti di dalam pengadilan bahwa dia bersedia membayar dengan sekian skemanya. Sama aja. Maksudnya fit dengan itu kalau apa yang kayak apa tadi istilahnya energi yang dikeluarkan lebih besar dari utangnya. Suatu perkara perdata ya. Kalau yang sudah tahunan itu udah bukan bicara lagi kerugian pokok, tapi gengsi dan harga diri. Langsung atau gitu. Ya, jadi akhirnya ini biayanya akan lebih besar dari utang. Saya punya klien, objek tanah, objek tanahnya tahun 2019 itu 32 miliar. Tahun 2019. Sekarang 2025 mungkin 40 ya, buat biaya kos yang sudah dikeluarkan oleh klien dari ini perkara dari 2013 sampai sekarang. 12 tahun. Hampir 12. Sampai sekarang masih berjalan, sekarang di PK. Sudah habis, klien saya sudah habis per hari ini, ya karena bayar kemarin, itu sudah habis 19 M dari 2013. Jadi kayak kehilangan ayam jual lambing ya Pak? Itu udah emosi. Iya, udah bicara harga diri. Sebenarnya apa upaya hukum itu jadi besar ya Pak. Itu dia. Jadi gitu ya, kalau seandainya dalam suatu perjanjian yang tidak tertulis, lalu kemudian kita mau coba giring kepada sesuatu yang tertulis, yang jelas, dalam perjalanan kita secara persuasif mandiri, person to person, di WhatsApp misalnya, bisa begini, apa, itu nanti tuh. Kalau sudah pernyataan utang gitu. Surat pernyataan itu konkretkan itu lebih jelas. Nah, terus selesai. Iya. Berapa jadinya? Bukan. Udah itu ya. Berarti Lebih mudah bisa jelaskan. berarti ada satu ilmu lagi sebetulnya sebelum jadi pengacara, harus punya sifat manipulatif. Apa? Kalau Anda kan nggak tahu celah hukumnya di mana untuk pengacara. Kalau kita mau menangkan seperti tadi itu, bagaimana nih seandainya nggak ada bukti, nggak ada ini kan berarti kan otak tuh harus mikir, oh, bagaimana cara, berarti kan harus ada. Kalian Kita harus pengacara gak sih? Supaya kita punya dasar gitu. iya, betul. Justru kita punya dasar. Justru itu bukan manipulatif, Sifat alami perempuan. memberikan suatu terang suatu perkara biar jelas. Kalau seandainya tidak pakai upaya tadi, bisa apa enggak? Bisa, tapi makan pidana. Itu, ya. Kalau pidana masuk selesai kan istilahnya 2 bulan balik. Betul. Data itu bisa balik. Saya ambil contoh ya, misalnya, saya kasih perbandingan di kelas sebelum itu ada yang bertanya begini, Pak, kira-kira lebih baik pidana dulu atau perdata dulu kan gitu ya? Ya. Ya, lebih baik pidana dulu atau perdata dulu dalam perkara itu ya? Kan kalau ada perjanjian kan jelas, mungkin ya pidananya ya perdata. Bisa nggak pidanakan? Bisa. Pidanakan bisa. Pidanakan bentuknya apa? Misalnya dalam perjanjian di perkara pihak tidak memenuhi sama sekali. Kan ada 4 kategori apa? Kontestasi bang. Tidak melakukan prestasi, tidak menyelesaikan prestasi, Tidak memenuhi kewajiban, tidak lalai, janji melakukan sesuatu yang dilarang. Ya. sangat dan Ada 4 tuh ya. Nah, seandainya 4 kategori itu kita buang dalam konteks adanya suatu perjanjian, kita buang artinya nggak perlu kita anggap satu poin aja tadi, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Kali 4, melaksanakan prestasi tapi terlambat, melaksanakan prestasi
tapi sebagian melaksanakan prestasi. Tapi yang tidak diperjanjikan atau yang melaksanakan prestasi yang melaksanakan apa yang dilanggar dalam perjanjian. Yang keempat, tidak melaksanakan prestasi. Kita anggap satu poin aja. Tidak melaksanakan prestasi. Tidak melaksanakan prestasi dalam suatu perjanjian bisa kita analogikan bahwa ini orang nipu. Tidak sesuai dengan 13-20 KUH Perdata. Syarat sahnya perjanjian, maka sepakat. Ini kayak orang nipu. Dia janji bikin perjanjian, udah sepakat, tapi itu nggak dilaksanakan ya. Ini kayaknya tipu muslihat nih, gue pernah tipu nih, kan gitu ya. Artinya, kalau udah bayar sebagian, perdata tuh. Itu murni perdata tuh, udah bayar sebagian. Mau berapapun. Iya. Terima apapun. Ya. Itu murni perdata. Ini nggak bayar sama sekali. Maka bisa kita analogikan bahwa ini gue kena tipu nih. Perbuatan pidana nih. Gitu ya. Dari mana kita ambil pidananya? Kalau dari kacamata perdata. Kalau dari kacamata perdata, kita ambil pidananya. Yang pertama, adanya itikat tidak baik dari pihak yang tidak melaksanakan perjanjian. Yang kedua, tidak sesuai dengan kehendak yang telah disepakati. Sesuai dengan kehendak yang telah disepakati dalam kehendak yang disepakati dalam prosedur perdata disebutnya itu kehendak, tapi dalam prosedur pidana itu disebutnya niat jahat atau sikap batin. Kalau pidana itu sikap batin atau niat jahat. Sebenarnya nggak tepat sih kalau seandainya mensrea itu disebutkan niat jahat. Saya lebih tepat itu disebut sebagai sikap batin dalam melakukan suatu perbuatan. Entah itu perbuatan pidana atau kita anggap tadi ada perjanjian. Kata sepakat ini menjadi sumir. Kenapa sumirnya? Karena tidak dilaksanakan sama sekali kan perjanjiannya. Oh, ini mau ketipu nih. Arahkan pidana. Bentuk pidananya apa? Penipuan. Kenapa penipuan? Karena ini perjanjian hanya alih-alih aja. Kesingkirkan itu. Kita pidanakan. Misalnya, kita buat laporan pidana. Berjalan laporan pidananya. Ya, berjalan laporan pidananya. Kan tadi pertanyaan dasarnya, mana dulu sifat yang lebih tepat pidana dulu atau perdana dulu? Ini sertifikasi. Kita buatkan LP, karena skemanya udah jelas. Kamu ini tidak jelas. Bisa nggak diperdatakan? Bisa dari awal juga bisa diperdatakan. Kejadian kan, sekalipun tidak dibayar sama sekali. Dibayar sedikit aja perdata. Ya. Ada perjanjian, konteksnya perjanjian perdata. Itu aja doktrin. Tapi kalau sama sekali tidak dibayar, bisa geser pidana. Bisa juga. Kalau itu jelas perjanjian. Nah, kita buatlah LP itu. Dalam perjalanannya, LP itu kan berprogres. Penyidikan, gitu, sampai ada penetapan tersangka. Pada saat ditetapkan penetapan tersangka, si pihak yang dinyatakan melakukan penetapan tersangka tadi, yang dilakukan tersangka tadi, mengajukan upaya hukum gugatan perdata. Kira-kira apa gugatan perdata? Ini dari si ini penggugat ya. Ini tergugat. Kira-kira upaya hukum perdatanya apa? Apa PN? Kenapa nggak lawan prestasi? Kenapa PN? Karena kan tadi tidak memenuhi kewajiban sebagai itu penggugat. sifatnya merugikan ukurannya apa ya Pak? Merugikan apa itu? Ikat janji. Saya ulang. Seandainya ada pihak kedua tergugat, ada Pak
jangan pakai bahasa ini masih belum masuk ke ruang perdata. Yang tidak. Pihak pertama, pihak kedua, ada perjanjian. Si pihak kedua tidak melaksanakan prestasi sama sekali, tidak melaksanakan prestasi sama sekali. Oleh si pihak pertama dia ini bukan tipu nih, gitu ya. Ulang lagi. Karena itu, maka ini kayaknya nggak masuk nih. Mungkin nggak ya melanggar syarat sahnya perjanjian 1320 tadi? Mungkin aja bisa kalau perdataan. Kalau digugat ke perdataan, gugatannya apa? Bisa wan prestasi, bisa PMH, ya. Bisa wan prestasi, bisa PMH. Kalau wan prestasi berarti melanggar ketentuan yang ada dalam perjanjian. Apa yang dilanggar? Ada hak dan kewajiban yang harus makan, tapi tidak dilaksanakan oleh pihak kedua. Itu wan prestasi. Bisa nggak PMH? Bisa PMH. Kenapa PMH? Kira-kira? Melanggarnya dalam terjadi kesalahan. Pidana. Tidak melaksanakan dasar. Melanggar itu Pak, Itu. si perjanjian. Nah, Melanggar si perjanjian. itu melanggar si perjanjian itu prestasi. Kenapa? PMH itu dasarnya apa? Dasarnya ada pelanggaran yang dilakukan, pelanggaran hukum yang Salah dilakukan. satu pihak tidak Pihak kedua. melaksanakan Pihak kedua. prestasi. Tapi bukan berdasarkan perjanjian. Yang pertama unsurnya itu ketika tidak baik. Unsurnya Tidak sesuai dengan itu juga unsur. tidak sesuai dengan isi perjanjian wan prestasi ya. Iya, prestasi. Karena melanggar kesusilaan. Jadi ada 4 poin syarat sahnya perjanjian. Kita bisa buat analogi bahwa perjanjian itu melanggar syarat subjektif ataupun objektif 1320. Syarat sahnya perjanjian. Kenapa melanggar pasal tersebut? Karena ini kayaknya gua apa ya? Gua batalin aja nih perjanjiannya. Kan gitu ya. Gugatan PMH-nya itu adalah tadi kan nomor jelas ada tidak dilaksanakannya suatu prestasi. Ini jelas. Kalau karena perjanjiannya gimana bunyinya harus dipastikan bulan saya uang prestasi itu. PMH bisa nggak dibuat PMH? Bisa. Kenapa dibuat PMH? Gue batalin aja perjanjiannya kata si pihak pertama. Ini kayaknya nggak jelas nih si pihak dua nggak mau bayar gua. Kok bisa buat PMH? Karena dia melanggar secara subjektif kata sepakat. Ini seolah-olah dia nggak sepakat. Iya. Mau Cacat kehendak jadi. membatalkan Yang pertama, anggaplah yang pertama. Ya udah kata hakim, lu mau batalin ini perjanjian, balik uangnya ya. Saya siap kembali perjanjiannya, uangnya. Misalnya kalau dari sini, tadi kedua atau enggak misalnya, karena pihak pertama yang mengajukan gugatan pembatalan perjanjian, maka kewajiban si pihak kedua mengembalikan uangnya. Kan gitu ya. Itu PMH kan? Ya, jelas ya. Yang saya mau bahas dulu. Seandainya LP ini berjalan, pendidikan. Lalu kemudian karena perjanjiannya ini masih ada, ya tiba-tiba si pihak kedua untuk menggugurkan LP, pihak kedua yang harus bayar pihak pertama, dia gugat perdata. Gugatannya nggak mungkin memprestasi kan? Pasti PMH. Apa PMH-nya? Pembatalan. Pihak ya Pak. Gitu ya. Dan saya bayar. Itu udah gue batalin, tapi lu bayar. Oke, selesai paling. Nah, dalam perjalanannya kita kan tetap mengeskan. Nah, itu dia. Kan namanya bahasa Cianjur ini Matur. Prejudis. Matur. Undang-undang prejudicial gestil. Bahwa jika ada suatu permasalahan hukum, gestil. Kemudian, jika ada suatu permasalahan hukum yang bersinggungan antara pidana dengan perdata, mana sih yang lebih dulu? Kalau bicara pilihan itu dibebaskan kepada setiap orang. Mau pakai perdata dulu atau mau pakai pidana dulu, kan gitu ya. Kalau seandainya yang digunakan adalah pidana dulu dan progresnya itu berjalan sedemikian rupa kuatnya, karena ada dorongan misalnya. Lalu kemudian si pihak kedua punya hak untuk mengajukan gugatan. Gugatannya adalah PMH.
PMH-nya itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan pembatalan perjanjian. gitu ya. Ini ada semanya di sema surat edaran Mahkamah Agung. Sema nomor 4. Iya. Prejudicial gauge ya Pak. Gesture. Tema Gitu ya. Iya. Sema nomor 4. Nanti di sosmed. Maksudnya kalau nggak salah tahun 48. Mulai Jadi sebenarnya dia ada uang, kan? Sebetulnya, cuma kan bicara perkara itu, bicara harga tidak gengsi. Ada aja. Penting puas. Kalau kayak gitu ya itu kan kedua malah jadi itu kan nggak dikatakan. Nah, oke, ini selanjutnya ya, volunteer kita singgung juga. Volunteer ini dia permohonan. menyatakan hukumnya dan menyatakan keadaan hukum baru. Dia nggak ada menghukum, gitu ya. Sifat kondemnatoid itu nggak ada, ya. Kalau volunteer, gitu ya, atau penetapan. Penetapan ini nggak ada lawan, ya, persinggungnya. Dia perkara yang tidak ada lawannya, perkara yang tidak ada sengketanya. Kalau sengketa itu ada penggugat atau tergugat. Kalau volunteer itu permohonan, ya, permohonan. Dia tidak ada lawan, dia hanya sebagai permohonan aja. Tapi ujungnya di dalam perkara yang diajukan oleh laki-laki itu disebutnya permohonan. Pokoknya dalam perkara perceraian, ya, itu permohonan perceraian. Oh, sorry, kalau perempuan yang mengajukan itu permohonan perceraian. Tapi ada lawan. Lucu juga ini, memang belum bisa diterjemahkan. Ya. Kenapa disebutnya perkara perceraian? Itu disebutnya sebagai permohonan cerai, gitu ya, oleh si perempuan. Tapi kalau laki-laki yang mengajukan cerai, itu sebutnya gugatan perceraian. Gugatan. Kenapa gugat ya? Jadi kalau kita gugatan, Karena laki-laki kan berhak menolak. kalau ada satu pihak. Betul. Jadi doktrin hukum agama ini juga beda ya. Jadi Sebenarnya memenangkan ya. Nah selanjutnya ya, ini tadi saya masih ada putusan yang memberikan di dalam 5 bagian. Yang pertama kompetensi ya, kompetensi absolut ataupun relatif. Yang kedua tadi prematur. Yang ketiga adalah gugatan kabur. Ya. Gugatan kabur. Bahasa lain itu obscurable. Obscurable. Gugatan kabur. Ya jelas. Kabur itu sudah jelas. Ya. Lalu gugatannya dianggap bahwa penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum. Bahwa penggugat itu sejatinya tidak memiliki kedudukan hukum. Bahwa seharusnya bukanlah tergugat yang digugat, melainkan pihak lain, error in persona. Itu absolut. Selanjutnya error in objecta.
Error objek. Error itu jika error itu Kompetensi absolut relatif, 2 prematur, kabur, obscure, apa Pak itu Pak? Kabur atau Obscurable. obscurable. Obscurable itu gugatannya kabur. Oh, nggak jelas. Hanya Pak Rizky dan Tuhan yang tahu tulisannya. Ini kompetensi absolut. Proses tidak dapat Tidak dapat diterima. tulisan orang cerdas. ketik aja Pak. Ini dilatih. Oh iya. Materi. Iya, tidak. Lalu ada lagi gugatan kurang pihak. Tahu nggak kenapa Pak Rizky bingung? Karena banyak perkara, jadi apal di sini. Gugatan kurang pihak. Memang pihaknya Absolut relatif. Seandainya dalam perkara perjanjian tadi ya, perjanjian tadi, ternyata perjanjiannya itu dibuat secara notaris, dibuat oleh notaris. Notaris tertarik tuh, gitu kan, sebagai bentuk bahwa benar perjanjian itu dibuat oleh notaris, tapi notaris kenapa nggak ditarik oleh pihak? Kan tujuannya untuk mengesahkan perjanjian itu. Kan tadi ada apa namanya deklarator kan mengesahkan, menyatakan sah, gitu kan, menyatakan hukumnya. Maka harus jelas dong siapa yang bikinnya, tarik sebagai pihak. Gitu ya. Nah ini seluruhnya ada dalam eksepsi. Ya, impersonal. harus ditanya di eksepsi. Ya. Pak, kenapa di bawahnya error impersona itu error Objek objek? objek yang digugat itu salah atau tidak tepat. Misalnya perjanjian tadi, perjanjian nomor 5 yang dijadikan objek itu, ternyata ada perjanjian lain antara para pihak itu yang lebih mengikat, yang lebih kokoh, atau bahkan sebagai bentuk perjanjian tambahan, tapi tidak dijadikan dasar dalam diajukan gugatan. Bahkan bisa disimpulkan lebih ekstrim lagi bahwa perjanjian awal itu sudah berlaku, ada perjanjian baru nih perjanjiannya. Objek gugatannya tidak jelas. Jadi misalnya perjanjian awal A, kemudian perjanjian terakhir dari ABC, Ya. misalnya, itu ini bisa disebut kepada error. Iya, kalau seandainya perjanjian yang pertama itu sudah dinyatakan tidak berlaku oleh Tidak berlaku atau digantikan oleh perjanjian baru. iya, itu banyak kalau tidak berlaku atau digantikan. Nah, bentuknya digantikan ini juga harus hati-hati. Bentuknya digantikan ini dikategorikan di pertama. Karena perjanjian yang lama itu tidak dianggap tidak berlaku oleh para pihak, digantikan. Yang kedua, ada tambahan atau adendum. Yang kedua, maka dua-duanya punya kedudukan yang sama sebagai objek gugatan atau perubahan. Perubahan ini tidak mengganti. Artinya perjanjian yang lama tetap berlaku dan ada tambahan atau sifatnya perubahan dari perjanjian yang lama. Gitu. Artinya semuanya berlaku semua. Semuanya berlaku. Ada salah satu yang kurang. Iya, betul. Ini kita belum bahas gugatan. Itu udah masuk jawaban. Gugatan lebih sederhana. Nomor 4 itu Pak soal. Jadi sebenarnya gugatan itu ya, gugatan belum saya jelaskan gugatan apa. Bagaimana itu berbahas kan gugatan itu apa? Gugatan sebetulnya ini simple. Kalau di dalam buku tuh harus jelas antara posita dengan petitum.
Posita itu kalau bahasa di normatif ada fundamentum tendi. Simple. Ya. Oh tidak, ini istilahnya gugatan tidak berlaku. Oh ya, saya gini. Nah, ya gugatan itu sebetulnya sederhana. Kan kalau di dalam slide ini disinggung bahwa tertulis atau tulisan, ya, terus mengandung kepastian hukum, obscure libel, kan? Tidak kabur, obscure libel. Lalu tidak boleh menggugat hak yang belum diketahui. Jelas ya, artinya belum diketahui itu artinya pihak yang digugat itu harus betul-betul ada hubungan hukum atau ada singgungan. Artinya sudah diketahui. Kalau kita gugat seseorang yang kita nggak ketahui buktinya ternyata pada orang lain, error itu personal. Ya. Lalu gugatan tidak pernah untuk itu jelas. Membayar biaya perkara. Ini seperti itu dan begitu ya. Nah, ini saya jelasin lebih detail lagi. Intinya gugatan itu nggak boleh melanggar konteks ini, eksepsi ini. Yang memungkinkan ada eksepsi dari tergugat. Eksepsinya terkait apa? Terkait ini. Kompetensi absolut relatif, prematur, kabul, obscure, kedudukan hukum, error personal, error objekta, dan belah pihak. Artinya gugatan itu harus betul-betul menerjemahkan jawaban-jawabannya dari si tergugat. Jadi tergugat mau membuat suatu jawaban, ini jawaban. Eksepsinya ini udah punya bereksepsi ya. Semua nih si penggugatnya nih jago juga bikin gugatan gitu. Artinya peluang untuk dieksepsi ini berkurang. Kalau ngawur dia eksepsi ngawur gitu. Maksudnya Dia nggak buat salah, tapi mau nggak mau harus boleh. iya, atau begitu. Gitu kan. Ngawur kan. Iya, maksudnya begitu. Sudah dijelaskan bahwa gugatan itu harus diajukan di Pengadilan Negeri Bogor karena objeknya ada di Bogor. Sudah jelas kan? Tetap aja dicantumkan eksepsi tentang kewenangan relatif bahwa harusnya gugatnya di wilayah tergugat. Mungkin nggak mungkin. Akan menjadi pada para pihak itu mengajukan upaya. Gitu ya. Nah, terkait dengan kan tadi cara membuat gugatannya ya kan. Ada pokok perkara dalam gugatan surat gugatan. Dalam jawaban surat gugatannya, apakah harus terstruktur gitu? Misalkan satu kan gugatannya tuh terkait dengan tanggalnya gitu, maka kita harus jawab juga terstruktur gitu Pak. Ya, jadi sebetulnya nggak ada kewajiban para pihak untuk membuat secara jelas. Wajib tentunya, artinya harus jelas lah gugatan itu, tapi nggak perlu tersistematis atau terstruktur. Nggak perlu. Bisa belajar sepanjang tidak atau dikecualikan berkaitan dengan kompetensi. Kompetensi itu harus di awal. Gitu. Karena kalau kompetensi ini dikecualikan nih kompetensi absolut atau relatif ini, nanti dia diputus putusan selah. Nanti diputus putusan selah. Kalau yang lain diputus sampai akhir, gitu ya, diputus sampai akhir. Nah, kalau seandainya kita jelasin, kalau seandainya dalam putusan selah itu ternyata melanggar ketentuan absolut relatif, maka perkara itu sudah pasti NO, tidak dapat dilaksanakan. Oke. Nah, selanjutnya kalau itu melanggar ketentuan selanjutnya, prematur, kabur, kedudukan hukum, error personal, objekta atau belah pihak, maka para pihak mengajukan dulu bukti-buktinya, bukti dan saksi bahwa gugatan itu memang betul masuk dalam kategori gugatan yang melanggar atur, kabur. Nah, itu masuknya ke eksepsi. Kalau seandainya dikabulkan eksepsi dari tergugat, nah, ini kan eksepsi itu ada di dalam lembar jawab. Eksepsi itu ada gugat, ya, setelah gugat punya hak untuk menjawabnya bentuk jawaban. Di dalam jawaban itu ada eksepsi, bukan di awal.
Ya. Nah, seandainya eksepsinya dikabulkan oleh hakim di luar dari kompetensi, gugatannya kabul misalnya. Gugatan kabul kayak gimana? Misalnya gugatan kabul ini ada dua. Yang pertama, antara Perdata. posita dengan petitum itu tidak sama. Gitu ya. Tidak sama. Yang kedua, antara posita dengan petitum Tidak sama. itu tidak sama. Atau tidak sejalan. Cerai. Contohnya gimana? Misalkan contohnya di dalam posita si penggugat tidak meminta disahkannya suatu perjanjian di dalam posita. Ya. Penggugat tidak meminta disahkannya suatu perjanjian. Tapi di petitum dia minta disahkan perjanjiannya. Itu jelas. Kabul. Artinya antara posita dengan petitum apa yang dikronologikan itu harus dituangkan dalam petitum. Bisa di awal sebelum adanya jawaban. Ya, sebelum ada jawaban. Nanti diberikan waktu 7 hari untuk kepada penggugat apakah akan ada kebaikan gugatan. Nah, itu kabur. Yang kedua, seandainya kaburnya ini berkaitan dengan error in object. Tadi biasanya nyambung ya. Gugatan kabur ini nyambung dengan error in object. Objek yang digugat itu sebetulnya bukan objek yang tepat dari gugatan. Maka dikategorikan sebagai error in object dan gugatannya tidak jelas atau kabur. Gitu ya. Nah, selanjutnya kalau seandainya ternyata dinyatakan bahwa gugatan itu eksepsi dari tergugat itu diterima, berkaitan apa? Berkaitan dengan gugatan penggugat kabur. Berarti gugatan itu dapat diterima di NO. Ya, jelas. Itu dituangkan dalam putusan akhir. Putusan akhir. Kalau putusan salah ini jauh. Kalau dikabulkan eksepsi berkaitan poin-poin ini, maksudnya kabur, itu dituangkan dalam putusan akhir. Tapi tidak menguji hal-hal yang bersifat pokok. Artinya perjanjian tadi itu nggak diuji oleh si hakim karena masih dalam kategori eksepsi. Jadi nggak ada bukti. Bukti tetap ada, tapi buktinya kabur. Ya, misalnya terkait eksepsi yang dikabulkan, ini kan dikabulkan, mana yang dikabulkan di pilihannya? Prematur misalnya. Kalau prematur misalnya bahwa perjanjian itu harusnya ditagih Desember, sudah digugat di November. Kan kabur tuh, prematur. Digugatlah oleh si penggugat di bulan November, padahal tanggalnya masih sampai Desember. Di MO itu pasti prematur. Jadi nggak masuk ke pokok perkara, nggak masuk ke tagihannya berapa, tinggalnya itu, dendanya berapa, hak tadinya bagaimana, itu nggak masuk ke pokok perkara. Kalau hakimnya saya, Maksudnya? Bisa jadi. Bisa. Kan kemarin Yang kalau nanti di saat itu masuk eksepsi pada tidaknya terbukti bahwa itu tidak ada. Tapi dibuat putusan kan nggak ada pokok perkara. Iya. Buktinya kan nggak dilihat tadi. Buktinya kan dilihat. Nggak dilihat kan. Misalnya bukti itu diserahkan tapi nggak jadi pertimbangan. Betul. Terus akhirnya diputus bahwa padahal bukti ini benar, seharusnya tidak ada eksepsi itu. Gitu. Tapi diputus eksepsi karena kan ada faktor X tadi Pak. Misalnya representasi dari seberang gitu kan. Nah bisa jadi dan kalau terjadi seperti ini apa yang kita bisa lakukan? Ini ya. Jadi eksepsi ini
itu dituangkan dalam bentuk narasi dalam satu jawaban, kemudian di eksepsi ya, di dalam satu jawaban. Narasi itu nanti akan diuji oleh hakim, tapi tidak menyinggung kepada pokok perkara. Pokok perkaranya kan, pokok perkaranya adalah menyatakan tergugat melawan hukum atau wan prestasi, itu kan pokok hukum. Lalu yang kedua, mengesahkan perjanjian. Ini kan belum disahkan nih, masih diuji. Berarti masih digugat, gitu ya. Pertama prematur. Jelas nggak sih gugatannya? Gitu ya, bagus. Gitu. Lalu tepat nggak sih penggugat sebagai penggugat kedudukan hukum, ya kan? Lalu error in persona. Tepat nggak sih tergugat untuk digugat? Error in persona, ya. Bahwa tergugat harusnya nggak bisa digugat, harusnya soalnya yang utama soalnya harus menggugat temannya, saudaranya, atau siapa, gitu ya. Error objektif benar nggak sih perjanjiannya cuma ini, harusnya yang lain kurang pihak, jadi harusnya notaris panggil. Nah, ini seluruhnya dituangkan dalam tidak menyinggung kepada kepada isinya dari perjanjian. Misalnya kurang pihak, cuma kurang pihak. Ini masalah ini bukti apa? Majelis hakim ya. Buktinya ini dibuat oleh notaris pak. Kamu tidak notaris apa? Hakim belum lihat isinya, gitu ya. Isinya berapa, lampirannya berapa, gitu ya. Tapi ya nggak lihat bukti pun di narasi gugatan atau di jawaban itu kan memuat eksepsi maupun dalam pokok perkara, gitu ya. Kan komponen dalam suatu perkara perdata itu ada 3. Komponen dalam suatu perkara perdata itu ada 3. Komponen ya. Komponen ruang dalam perdata. Yang pertama ada eksepsi. Yang kedua dalam pokok perkara. Yang ketiga dalam rekonvensi. Ya. Kalau seandainya di dalam eksepsi ini si hakim mengabulkan eksepsinya tergugat, maka udah cukup nih dalam pokok perkara ini nggak akan dibahas. Apalagi rekonvensi. Apa itu rekonvensi? Gugatan balik. Gugatan balik. Jadi sekalipun si tergugat digugat oleh penggugat, tergugat punya hak untuk menggugat balik. Gugatan balik ini tidak sama seperti pada umumnya diajukan terpisah. Dia harus bersama-sama. Masuknya di mana gugatan balik ini? Harus dalam lembar jawaban. Di dalam jawaban itu harus jelas tergugat mencantumkan eksepsi. Eksepsi pakai apa? Ini. Itu eksepsi. Di dalam eksepsi dia di bawah setelah eksepsi terpenuhi maka sudah masuk dalam pokok perkara. Dalam pokok perkara terkait apa? Terkait hak dan kewajiban berkaitan dengan perjanjian. Benar apa enggak? Sah atau enggak? Oh enggak, aku nggak mau bayar mengenai alasan apa itu dalam pokok perkara. Lalu setelah selesai dituangkan dalam perjanjian dalam hukum, maka masuk dalam bukan dibuat balik di dalam lembar jawaban itu. Ya udah berbanyak apa yang dibuat bahwa sebetulnya yang punya utang itu adalah penggugat. Mungkin nggak mungkin gitu. Gua ada perjanjian nih. Mana perjanjian? Mungkin harus punya perjanjian kan. Tapi yang bayar adalah penggugat. Mungkin nggak mungkin. Gitu. Fenomenanya. Maksudnya di dalam gugatan balik. Nanti si penggugat awal menjadi tergugat rekonvensi, ya, tergugat rekonvensi. Si tergugat awal menjadi tergugat rekonvensi. Nah, ya, jadi nanti dibagi nih ruang dalam perkara perdata ini dibagi 2. Eksepsi dan dalam konvensi namanya. Lalu yang dalam rekonvensi ini rekonvensi. Pusing ya? Harus praktek, Pak. Berarti udah mampu, ya kan? Diskusi kita Pak. terus bisa panjang-panjang. Ini ya Pak. Berarti Pak konvensi itu secara formilnya ya, maksudnya kayak sah atau kayak tadi itu. Konvensi yang formil hanya di eksepsi, di formil.
Nah, yang dalam pokok perkara maksudnya material. Gitu ya. Eksepsinya formil. Ya, sifat dari formil. Gitu ya. Ya Pak, Tapi yang belajar berdasar begini. Coba kalau kita lolos, kita jangan lebih materi yang ada. Apa ya? Juga eksepsi apa ya? Eksepsi. Nggak mampu ya. Saya kira kan nggak mampu. Udah pusing. saya tanya yang tadi sedikit. Kalau yang transfer itu tidak ada perjanjian, tapi ternyata yang biasa kan suka transfernya dari segi gua ya, Ya. nah, kan beda orang. Ya. Bagaimana itu? Dengan yang digugat jadi si yang punya Kan ini istri atau yang membeli. berjanji? Oh yang punya ini. Gini, Meskipun yang janjinya dengan gini. Dalam faktanya, tetap suatu istilahnya apa ya? Dalam faktanya, suatu peristiwa hukum itu bagaimana caranya biar nggak kabur, kan nggak kabur ya. Bagaimana dia nggak kabur, maka harus dipenuhi dengan peristiwa yang betul-betul terang. Lawan kabur adalah terang. Tidak jelas, tidak terang misalnya. Lawannya itu adalah jelas terang dalam bahasa hukum begitu. Ini nggak terang apa? Gitu. Nah, bahasa hukum begitu. Nah, supaya itu menjadi jelas atau terang benderang, maka peristiwa hukum itu harus betul-betul terungkap. Bagaimana caranya, bagaimana peristiwanya si penggugat tiba-tiba mentransfer tuh prolognya apa, gitu ya? Narasi awalnya itu seperti apa? Oh ternyata penggugat adalah kawan dari suaminya tergugat, gitu ya. Berarti kan tergugat utamanya adalah istrinya, tergugat keduanya adalah suaminya. itu yang punya. Betul. Karena biar objektif, gitu ya. Kalau dijadikan tergugat utamanya suaminya, celah eksepsinya ada. Celah eksepsi terkait apa? Terkait heroin personal. Apalagi kalau seandainya si istri jadi tarik, si suami jadi tarik, hanya si istri aja heroin itu jelas. Gitu ya. Lagi. Ini GS-nya singgung ya. Misalkan teman-teman ada dengar tentang utang di bawah 200 juta, namanya kelihatan sederhana. Diputus cuma 1 bulan nih. Diputus cuma 1 bulan, 200 juta. Ini baru nih konsepnya nih. Ya konsep gugatan baru. Dulu nggak ada. Di bawah 200 juta. Bukan di mana. Nggak 200. Di atas 200 juta tapi Nggak bisa. Tapi kalau di bawah 200 juta kita ajukan barang biasa bisa. jadi benar-benar harus nilainya bisa. Yang membedakan tuh prosedurnya. Yang membedakan itu prosedur sidangnya. Kalau seandainya kerugiannya 150 juta, maka doktrinnya bisa diajukan BS. Tapi pihak yang dirugikan ini merasa orang apa misalnya lawyernya kita ajukan aja gugatan biasa. Tujuannya apa? Yang pertama, kalau seandainya gugatan sederhana, ini sama-sama punya hak eksekusi ya. Jadi jangan seolah-olah kalau gugatan sederhana dia punya hak eksekusi. Ada apa namanya itu? Ada analogi seperti itu di kalangan masyarakat. Seolah-olah GS ini nggak bisa kita eksekusi kalau bicara tentang keadaan. Enggak.
Justru kalau seandainya kita ajukan GS, ini meminimalisir prosedur yang panjang dalam gugatan perdata. Kalau gugatan perdata itu yang paling kebendaan ya, yang paling dilaksanakan, yang memungkinkan di GS tidak ada, itu adalah persidangan setempat. Atau PS, bahasa Belandanya Deskunting. Nah, di dalam prosedur gugatan sederhana itu sebagian doktrinnya kan dia nggak bisa pakai, atau dia tidak bisa menyelenggarakan pemeriksaan setempat atau persidangan setempat. Kalau ada upaya pemeriksaan setempat, maka harus biasa. Apa yang memungkinkan Oke, contohnya tadi perjanjian. Ya, tadi ternyata di dalam perjanjian itu telah tertuang atau telah dilengkapkannya suatu jaminan. Oke, telah dilengkapkannya suatu jaminan kebendaan. Maka wajib hakim itu mengadakan persidangan setempat. Ini khusus untuk sengketa perkawinan. Sengketa perkawinan itu khusus untuk sengketa perkawinan. itu TGS nggak? Di GS ada sebagian doktrin yang menyatakan tidak boleh diajukan melalui gugatan, tapi ada sebagian yang boleh doktrin. Karena prosedurnya harus singkat, nggak boleh ada tidak. Ini kan prosedur GS ini kan secara khusus dia hanya sengketa perkawinan. Ya, mungkin nggak sengketa perkawinan itu kerugian di bawah oke, ada tanah yang ada di dulu, terus dikampung-kampungkan, nah maka dia pakai gugatan biasa. Jadi kalau persengketaan tanah itu pakainya gugatan sederhana ya Pak? Balik. Gugatan biasa. Oh bukan gugatan sederhana. Gugatan sederhana itu berkaitan dengan nilai kerugiannya di bawah 200. Nilai kerugian di bawah 200 juta. Nilai kerugiannya di bawah 200 juta, baik kerugian pokok atau kerugian materi. Nilai kerugian, kalau bicara nilai asetnya juga pasti berkaitan nilai kerugian pokok. Biasanya objek perjanjiannya 150 juta, utang nih mau digugat pakai GS. Ternyata ada suatu jaminan di sana yang nilainya 1 miliar. Oke, mungkin nggak oleh si penggugat dinyatakan dia juga rugi karena jaminan ini tidak bisa dia kelola, tidak bisa dia terima, tidak bisa dia ambil alih. Mungkin kan, maka kerugian yang tadi 150 pasti di-up oleh si penggugat. Itu nggak bisa itu nggak bisa masuk GS. Nggak bisa. Jadi maksudnya gugatan biasa ya Pak? Masih masukin gugatan biasa. Tapi rata-rata kalau sengketa pertanahan ini pasti Gugatan biasa. gugatan biasa. Karena wajib ada pemeriksaan setempat. Ya. Selanjutnya gugatan elektronik ini juga jelas. Gugatan elektronik ini ICOT juga baru ya, tahun 2018. Jadi sekarang semua pihak yang mau mengajukan gugatan itu wajib pakai ICOT. Wajib pakai ICOT. Gitu ya. Kalau seandainya para pihak masyarakat ini disebutkan
hanya terdaftar dan perkenalan terdaftar. Artinya bahwa kalau advokat sih selamanya nih dia punya akun e-court itu selamanya ada aktif. Kalau perorangan terbatas hanya perkara tertentu. Ini persoalan apa? Ya, Akhirnya persoalan apa? akan sampai selesai masalah. Itu saya Sudah langsung ya, sudah biasa. otomatis itu. Otomatis. Otomatis. Kalau advokat bisa. Kalau perkaranya ada lagi, diaktifin lagi. Kalau iya, enggak. Kalau caranya lagi itu jangan lagi. Nah, yang lain nanti beda akun. Gitu. Karena memungkinkan perkara yang lama dengan perkara yang baru beda. Perkara yang lama itu pengadilan agama nasional, perkara yang baru jadi ya beda. Makanya di sini sebutnya perkara terdaftar. Sekarang di sana wajib. Ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Nanti kita bahas minggu depan. Pak, perkara tugas itu kan si layar error Pak. Boleh di kolektif melalui Google Drive sama ketua kelas boleh nggak? Baik. Ya, kan terakhir minggu ya, Senin ya. Senin. Ini suka error. Nggak bisa upload. Praktisnya sampai kuliah selesai. Ya, di isi layar kan. Kalau